Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nailis, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah materi mengenai koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya didampingi oleh fasilitator hebat yaitu Bapak IGD Okte Sutiade. Didampingi juga oleh pengajar praktik yang luar biasa yaitu Bapak Imade Swardike Wimarse. Menurut saya, ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pertanyaan yang harus kami jawab dalam modul ini sebagai pemantik dari modul yang kami kerjakan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, paradigma berpikir saya masih sangat kuno, yaitu pertama, mengajar itu hanya sekedar mengisi atau sekedar transfer ilmu. Yang kedua, saya lebih menitik beratkan pada ketuntasan materi daripada pembentukan karakteristik murid. Lalu yang ketiga, saya hanya melihat aspek kognitif saja. Yang keempat, saya bahkan tidak mempedulikan apakah murid sudah paham atau belum. Saya lebih menekankan kehafalan supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari saya. Kemudian yang keenam, jika murid tidak memenuhi KKTP atau KKM, maka saya merasa gagal dan ujung-ujungnya saya akan marah-marah dan uring-uringan. Lalu, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara holistik atau menyeluruh, tidak dari sisi kognitif saja, tetapi dari sosialnya, spiritualnya, afektifnya, budayanya, dan juga psikomotornya. Yang kedua, murid sebagai subjek, bukan objek lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, mengemukakan pendapat mereka, dan juga berkreasi. Dan peran guru itu sekarang adalah sebagai fasilitator, seperti menuntun anak kecil yang sedang berjalan. Sebetulnya potensi jalan itu sudah ada pada anak. Kita tinggal memfasilitasi anak agar mampu berdiri tegak, mampu berjalan, dan tidak terjatuh. Dalam mengajar, kita pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan tulus. Kita juga harus mempelajari karakteristik murid untuk menentukan metode apa yang sesuai kita pakai untuk karakter mereka. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa tujuannya? Kalau kita mengajarkan mereka sesuai kodratnya, kita mampu menemukan potensinya, maka anak ini akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan. Artinya bagaimana? Anak ini akan hidup sesuai dengan passion-nya. Seperti itu. Lalu, pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera saya terapkan adalah saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang terdiri dari critical thinking, creative, communication, and collaboration. Selain itu, saya juga akan melakukan bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun dengan sabar, tulus, dan ikhlas. Lalu yang selanjutnya adalah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dan juga dengan orang tua murid. Lalu sebelum saya akhiri materi kali ini, saya akan menuangkan pemikiran saya tentang hal yang paling krusial menurut saya mengenai Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari biografinya, melihat track recordnya, bagaimana beliau bermanuver, menurut saya Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk selalu memiliki kebermanfaatan untuk orang lain. Jika kita ingin menjadi kaya, jadilah pengusaha. Jika ingin terkenal, jadilah artis. Jika ingin menjadi bagian dari sejarah, jadilah jurnalis. Namun, jika kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, jadilah guru, jadilah guru yang profesional.